Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ya, mencoba mengingat-ingat lagi live stream di grup Facebook. Benar, saya cek dulu ya. Oke, sudah. Oke. Soalnya ini pertama kali lagi ya, sudah lama sekali berbulan-bulan saya tidak live stream lewat Zoom yang disambungkan ke grup Facebook. Masih ingat. Oke, nah gimana kabarnya teman-teman? Wah, sekarang kita masuk ke awal minggu ketiga dan seperti yang kemarin kita bahas di video ke-39, kita akan menjadi orang yang sukses jika kita berada di area melakukan hal yang penting dan dalam kondisi yang tidak mendesak. Orang-orang yang sukses namun stroke itu adalah karena dia memang betul melakukan hal yang penting, makanya sukses. Namun selalu melakukannya di area yang mendesak, di saat waktu sudah mepet. Saya ibaratkan kemarin itu orang ini menjaga kesehatan jantungnya pada saat sudah kena serangan jantung. Jaga jantungnya itu penting karena ya nyawa tetap nyantol. Tetapi jika menjaga jantungnya selalu lewat UGD, unit gawat darurat, karena udah serangan jantung, orang ini jantungnya mungkin bisa sehat tapi ya stroke juga ya, lama ya. Kenapa tidak kita menjaga jantung kita, sama-sama pentingnya, namun dalam kondisi jantung itu masih baik, yaitu dengan mengkonsumsi teh TNC, Citosan, grip ekstrak. Jadi waktunya tidak mendesak karena sudah sakit, sama-sama menjaga jantung. Namun ini adalah sukses yang damai. Kenapa? Dia melakukan hal yang penting dan tidak dalam kondisi yang sudah mendesak, sudah mepet, sudah sakit. Sukses seperti itu. Ya, sukses itu seperti itu. Ada dua macam. Mau sukses yang emosional, sukses yang istilahnya ngos-ngosan ya. Nah, sekarang jadi ngerti. Oh, kenapa ada istilah ngos-ngosan? Saya tidak mau sukses yang ngos-ngosan. Sukses yang selalu diraih karena dengan cara kebut semalam. Sukses yang bikin stroke jantungan dan sangat merusak hubungan baik kita dengan tim bisnis. Kita dan tim bisnis punya hubungan yang tegang, ya, walaupun sukses. Nanti waktu sukses cair lagi, kena target cair lagi. Namun pada saat untuk meraih target, semua sama-sama tegangnya lagi karena sudah mepet. Nah, kalau kita ingin punya kedamaian batin dan punya hubungan yang baik sama seluruh tim bisnis kita, ya marilah kita meraih target kita, tapi sejak di awal. Jika hubungan baik, kita mulai lari bareng-bareng, namun tidak dalam kondisi yang mepet. Itu akan menciptakan kesuksesan tapi dengan hubungan yang lebih nyaman. Kita tidak menjadi orang yang emosional dan tim kita juga sangat nyaman ketika ngobrol sama kita karena sudah dimulai perjalanannya sejak awal. Nah, minggu ketiga saat ini yaitu tanggal sekarang tanggal 13. Tanggal 13 awal minggu ketiga, hari pertama minggu ketiga, dan nanti akan berakhir tanggal 18. Kenapa kita tidak mulai sekarang? Kenapa kita tidak mulai diskusi sama upline, ngobrolin tentang target, lalu kita sampaikan dan ngobrol sama downline tentang target-target tersebut. Pastinya sangat nyaman bagi kita berdua bisa ngobrolin sesuatu yang akan kita raih, tapi masih punya rentang waktu 1 minggu. Jangan hanya mengandalkan acara follow up, memastikan
tim kita hadir gitu ya, belum tentu juga hadir tapi dengerin. Jangan hanya mengandalkan acara conference ataupun acara live stream seperti ini. Belum tentu juga mereka hadir dan nonton. Tapi hadirlah, ngobrol ya secara langsung pribadi Japri, supaya bisa ngobrolin tentang target-target yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 1 minggu. Itu akan lebih nyaman ya. Namun bicara tentang masalah target yang sangat berkaitan dengan impian. Target itu adalah hal-hal pencapaian kecil yang harus kita raih, karena ini menjadi fondasi dari pencapaian besar yang berupa impian. Tadi malam kita sama-sama sangat terinspirasi dan terharu serta bangga banget ketika kita hadir di acara follow up dengan bintang tamu Mbak Ani Sumarni, bintang 7 Winners Cianjur. Sorry. Mbak Ani Sumarni adalah tim dari Bu Irvi. Ya. Dan link follow up-nya sudah saya share ya. Saya share di mana? Di grup Tagar. Teman-teman bisa lihat rekaman dari acara follow up tersebut. Mbak Ani cerita betapa dia selalu memperjuangkan royalnya. Sejak ada PBO, ya, Mbak Ani Sumarni tidak pernah bolong 1 bulan pun royalnya. Dan itu adalah perjuangan yang luar biasa. Sampai-sampai ada 1 kali royal di bulan tersebut, itu memperjuangkan kaki ketiga CP-nya itu sampai Mbak Ani keluar dari rumah majikan, maksudnya keluar rumah, tapi majikannya pas lagi di luar negeri, nggak salah ya. Mbak Ani itu janjian sama timnya tersebut yang mau ngejar CP, dan itu adalah kaki ketiganya, penentu royal. Malam hari janjian ke rumah majikan dari timnya, naik bis atau naik MRT, saya lupa, ditungguin terus di bawah apartemen dari timnya itu, dan timnya belum bisa keluar dari rumah karena majikan masih di situ. Dia tungguin terus, bahkan sampai jam 12 malam lewat, teman-teman. Luar biasa sekali. Dan di jam itu bis sudah nggak ada, MRT juga sudah tutup kalau jam 12 ya, tidak ada lagi transportasi umum. Mbak Ani sampai uring-uringan sama suaminya, karena suaminya nggak ngerti ini kok nggak bisa dihubungin gitu ya, malam-malam nih gimana ini. Pokoknya Mbak Ani memperjuangkan sungguh-sungguh untuk royalnya. Akhirnya lewat dari jam 12 malam, ketika majikan dari timnya itu sudah tidur, terus si downline-nya itu bisa turun, kemudian nyerahin uang untuk menjadi CP-nya. Mbak Ani pulang sekali, dan malam itu lebih dari jam 12 malam, Mbak Ani naik taksi pulang ke rumah majikannya untuk ngurusin, dan kemudian besok dia break royal di detik-detik akhir tutup buku. Seperti itu sampai perjuangannya. Saya nggak bisa kebayangin gitu ya. Anak kalem banget, pemalu, dan kayak nggak pede. Tapi kalau sudah bicara masalah impian, ini singa banget. Dalam dirinya itu singa sekali. Saya sangat terinspirasi. Nah, sorry. Memperjuangkan royal seperti itu
bagaikan pencapaian-pencapaian kecil. Namun efeknya luar biasa. Karena efeknya adalah efeknya adalah Mbak Adik Sumardi akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya, yaitu rumah mewah. Rumah mewah impiannya 1 miliar lebih di Pulau Batam, di kota Batam. Selama 3 tahun Mbak Adik nyicil rumah itu lewat bonus TNC. Gaji kepake untuk keperluan keluarganya. Nah, tapi tahun ini atau tahun depan Mbak Adi sudah bisa, rumah itu sudah beres dan Mbak Adi bisa pulang tinggal di rumah itu, rumah impiannya. Mbak Ani bukan hanya sekedar bisa bangun rumah, namun Mbak Adi juga bisa menempatinya bersama orang-orang yang dia sayangi. Ini teman-teman, ya, kekuatan dari impian, kekuatan dari pencapaian target-target kecil setiap bulan yang akhirnya akan terwujud menjadi impian besar. Jadi jangan remehkan tentang target bulanan. Ya, target bulanan itu penting sekali, baik ada reward ataupun tidak ada reward, karena pondasinya adalah PBO. Ketika kita lihat di bulan ini ada target reward, nah ngejarnya tetap pakai PBO, CP, Royal, melahirkan 4 kaki CP, selalu seperti itu. Dan nanti tanpa disadari, kalau kita nggak pernah bolong, maka akan terwujud impian besar kita. Coba saya akan tunjukin dulu ya rumah impian dari Mbak Ani Sumardi ya. Anda pasti akan sangat terinspirasi. Sebentar. Ya. Kalau pakai laptop memang jadi mudah nih kita share-share-nya. Oh, tapi ini sebentar, belum connected ke WhatsApp-nya lama, saya mau pakai WhatsApp dari HP aja. Bentar ya. Connected-nya. Oh ya, ini lama nih. Oke. Saya share dari ini aja. Dari HP aja. Oke, ini saya share ya dari HP. Nah, sama aja kan, dari komputer saya harus sharekan lewat WhatsApp. WhatsApp-nya connectingnya lama, webcamnya, web ininya. Oke lah, nanti teman-teman saya akan tunjukin ya. Ya, saya tunjukin. Bahkan Anda kalau ada buka di ini, kalau ada buka di YouTube yang sudah saya share di tagar, Anda akan lihat itu. Ya, luar biasa banget. Nah, oke, baik. Impian itu, kalau dulu saya pernah menulis, yang tadi saya lihat di-sharingkan, di-upload lagi oleh Ibu Supriya. Saya waktu itu menulis impian bagai janin 9 bulan 10 hari. Sesuatu yang sudah saatnya untuk dibrojolkan atau dia akan mati oleh air ketuban ibunya. Namun kalau saya perhatiin ya,
setelah saya pikir-pikir waktu saya nulis itu sebenarnya ini yang bisa ngebayangin kan ya cuman ibu saja ya, atau bisa yang bisa ngebayangin kan hanya ibu yang sudah pernah merasakan melahirkan gitu. Namun kalau untuk ibu wanita yang belum pernah melahirkan atau kalau untuk pria kan tidak bisa membayangkan. Nah, saya akan saya akan kasih bayangan yang lain. Saya malah dengarnya dari khotbah Romo yang gereja. Impian itu seperti orang kebelet ke belakang. Nah, kalau sudah ngomong kebelet ke belakang kan semua orang pernah ngalamin ya. Nah, gimana rasanya kalau kita pas kebelet, teman-teman? Kebelet ke belakang, mules perutnya, mules banget. Gimana coba? Entah kita lagi di rumah, entah kita lagi di luar, lagi di mall, lagi kondangan, gawat lagi kondangan, lagi di bus, waduh gawat banget itu. Lagi naik motor, lagi nyetir, waduh itu gawat banget. Namun ya begitulah, impian itu seperti orang yang mules pengen ke belakang. Kita sudah tidak bisa lagi jaim. Kita udah nggak bisa lagi peduli muka kita cantik, ganteng, make up kita bener atau salah. Yang tadinya kita sangat perhatikan hal-hal detail seperti, kalau cowok misalnya, gimana nih, gelku udah, ini belum, udah rata belum, gitu ya. Aduh, ubanku kelihatan nih, gitu ya. Kalau yang ibu-ibu, yang wanita, mau ke kondangan, ribet banget, gitu ya. Aduh, gimana nih, kayaknya kok ini bajuku kurang pas. Aduh, ini pakai kerudung penitinya ada yang kelihatan ini, nggak asik. Tadinya kan ribut dengan hal-hal seperti itu, dengan penampilan lah gitu ya. Terus waktu mau difoto, tolong difotoin ya. Sorry, diulang lagi. Diulang lagi. Atau misalnya lagi bingung mikirin utang gitu ya. Mikirin cicilan gitu ya. Tetapi begitu kita ngerasa mules, teman-teman, begitu kita, kayak panggilan alamnya itu kuat sekali gitu, semuanya buyar. Ya, kita nggak peduli apakah waktu pakai kerudung penitinya nongol, tidak peduli apakah utang masih belum dibayar, betul ya. Tidak peduli bagaimana penampilan kita, yang tadinya kalau jalan gagah, kalau cowok ya pakai baju batik atau pakai jas gagah, jaim ya. Kalau yang wanita pakai baju kebaya di kondangan gitu ya, atau di mall gitu ya pakai baju rok mini gitu ya. Keren gitu ya, jalannya dijinjit-jinjitin gitu ya biar kelihatan cute gitu, cute Bing Slamet. Tapi begitu perutnya mules, panggilan alamnya kuat sekali, wes bubar semua itu, nggak ada lagi jalan gagah isinya mong, aduh rakaruan kayak ya, delosor sudah jalannya, udah nahannya sudah jelek banget ya, udah nggak postur istilahnya. Sudah nggak postur belas ya, pakai baju batik tapi megangin perut, kakinya ketekuk ke dalam gitu kan, elik banget tuh, wah keringet dingin. Bedaknya delewer-delewer. Nggak ada yang mikirin penampilan lagi, dan nggak peduli, udah bukan hal penting sama sekali. Bahkan tidak peduli orang mau memandang dia aneh atau apa, dia nggak peduli. Dia kayak dunia itu sudah gelap, dia hanya satu, toilet mana, toilet, betul ya. Dan ketika sudah sampai toilet, aduh legone minta ampun, langsung ada pada suara gitu ya. Semua ngalami itu ya.
Nah, setelah itu dibrojolke, barulah kita kembali lagi, ya. Barulah kita kembali lagi semua kesadarannya. Kita mulai sadar, aduh bedakku luntur semua, gitu ya. Kita baru sadar, waduh peniti di jilbabnya kok kelihatan. Baru sadar bahwa si cowok ini sadar, aduh tadi aku kalau pas nyari toilet sambil meloncat-loncat pegang perut, kakinya ke dalam, jalan kayak orang gila gitu ya. Baru sadar, tadi ada yang ngetawain aku ya. Semua baru kembali lagi. Baru sadar utangnya gitu ya. Baru sadar kangen sama anaknya. Semua kesadarannya baru muncul lagi. Kenapa? Karena sudah brojol. Karena hajatnya itu sudah terlaksana. Teman-teman, seperti itulah impian. Kita baru bisa punya kesadaran lagi, kembali lagi dengan apa yang ada di sekitar kita, bahkan dengan penampilan kita sendiri. Ketika itu sudah tercapai, ketika itu sudah terlaksana, ketika itu sudah kena, namun ketika itu belum kena, waduh, kayak udah nggak bisa mikir. Dan bicara tentang impian, yang membuat itu harus kena, harus terlaksana, adalah karena ini semuanya berhubungan dengan diri kita. Sama seperti tadi, ya, contoh tadi. Berhubungan dengan diri kita. Semua kalau di contoh tadi, semua itu mempengaruhi otot kita, mempengaruhi saraf kita, mempengaruhi semuanya. Kepalanya cenut-cenut, badannya nggak enak, sampai keluar keringat dingin. Betul ya? Jadi nahan mules itu nggak cuma masalah perutnya yang bermasalah, semuanya. Semua. Gitu. Secara fisik terpengaruh, secara psikis terpengaruh. Ya, dan seperti punya kekebalan khusus. Tubuh itu secara fisik, secara emosi punya kekebalan khusus. Gitu. Misalnya waktu itu Anda lagi di tengah hujan pun kayak nggak kehujanan kok. Kalau lagi mulus dan fokusnya nyari, gitu ya. Jangankan cuma diketawain, ya, dilempar batu aja nggak kerasa, lebih kerasa perut mulesnya. Sama dengan impian itu, teman-teman. Ketika kita sudah membara dalam dada itu, impian yang harus diwujudkan lewat target-target. Jadi target itu adalah impian, tapi impian-impian kecil sebagai tangga ke impian besarnya. Itu ya, seperti itu. Entah kenapa tubuh kita itu punya kekebalannya, meningkat kekebalannya. Yang tadinya biasanya mudah ambruk, mudah sakit, enggak lagi. Entah kenapa. Biasanya kerja biasa itu sakit. Ini sekarang kerja keras gila demi targetnya, kok nggak sakit. Kekebalan mental dan emosionalnya juga meningkat tajam. Biasanya cuma dikasih komen dari orang yang melecehkan, orang yang menghina saja sudah langsung drop mentalnya. Kok ini kok enggak gitu? Ini kok mau dikecam, mau diketawain berapa orang, bahkan orang-orang terdekat, kok ya cuek aja gitu, kayak nggak kerasa gitu. Nah, seperti itu. Impian yang membara itu luar biasa, membuat sebuah perisai, ya, melindungi fisik kita dan melindungi sisi psikis kita. Dan karena apa? Karena itu mempengaruhi seluruh diri kita. Itu adalah menyangkut tentang harga diri kita, menyangkut martabat kita. Itu menyangkut martabat dan harga diri dari orang-orang yang kita sayangi, menyangkut martabat dan harga diri anak kita, pasangan, orang tua kita. Benar-benar terpusat pada diri kita, tetapi bukan egois. Terpusat pada diri kita, namun menyangkut juga orang-orang yang kita sayangi. Dan indahnya ngejar impian tapi lewat TNC adalah seperti yang tadi sudah di live stream kan oleh
Pak Mus, ya, bedah buku. Aplikasinya atau prakteknya untuk mewujudkan target itu adalah dengan membantu orang lain. Ini indahnya di TNC, teman-teman. Mungkin kalau di luar sana, cara kita untuk meraih target yang sudah meledak-ledak seperti itu dengan justru menyingkirkan orang lain, nyenggol orang lain, ya, mengalahkan pesaing dan sebagainya. Tetapi kalau di bisnis ini justru kebalikannya. Cara kita untuk mewujudkan impian yang sudah bikin mules itu, yang harus segera diwujudkan, justru dengan membantu orang lain, justru dengan membantu downline, membantu bahkan prospek. Loh, prospek sudah dibantu loh, ya, dibantu untuk cari pelanggan biar dia punya uang, nambah-nambah modal joinnya, dibantu untuk tadi kepikiran saya pernah membantu prospek saya itu untuk join, teman-teman, soalnya ya salah satunya adalah mencarikan pelanggan, dibuatin poster, prospek aja udah dibuatin poster untuk promosi produk, teman-teman, ya, luar biasa kan. Bahkan sejak prospek aja sudah dibantu, itu membantu orang lain demi mewujudkan impian kita, membantu mewujudkan impian dari downline kita demi bisa mewujudkan impian kita. Wah, itu luar biasa ya kalau di TNC itu. Nah, semoga apa yang akan kita bahas di topik bedah buku saya hari ini, walaupun singkat topiknya, tetapi ini benar-benar nendang dengan semua target kita di tanggal 13 saat ini, masih awal buku, dan kita tidak ingin menjadi orang sukses karena melakukan hal yang penting, tapi mepet, mendesak, yaitu tanggal 18. Itu buku ketiga. Kita kepengennya menjadi orang sukses yang damai, yaitu melakukannya sejak di awal buku, gitu ya. Apa sih targetnya, Pak? Oke, mari kita pikirkan targetnya. 1, free trip, ya, harus kena target minimal. Ada target ideal, ada target minimal. Target minimalnya untuk free trip lokal, peringkat bintang 6, 5, dan bintang 4 adalah tupo pribadi, ya. Belanja pribadi sesuai peringkat bintang 4, bahkan nggak ada belanja pribadi, udah langsung jadi nominator. Bintang 5 dan bintang 6 minimal 260 PV, udah jadi nominator. Nah, itu sudah syarat minimalnya kena. Tapi semoga di minggu ketiga ini teman-teman bisa memenuhi syarat ideal. Ya, idealnya omset total itu 9.000. Idealnya belanja pribadi itu 1.000. Idealnya bulan ini mensponsori 1 orang bronze. Itu idealnya. Tapi kita kena minimal dulu di awal minggu, dan di akhir minggu ketiga kita bisa memenuhi syarat ideal. Oke? Free trip penting sebagai target yang akan menunjang impian menjadi kenyataan. Jangan bolong, ya. CP, fokus menjadi CP, jelas kena free tripnya. Fokus lahirkan 4 kaki CP, pasti kena royalnya, tapi fokusnya melahirkan 4 kaki CP. Yuk kita lakukan di minggu awal ini, ya. Yuk, ngobrol opening aja sampai kelamaan, tapi semoga bermanfaat. Topik dari buku 7 kebiasaan manusia yang efektif. Oh, ini ya, kalau pakai Zoom nggak kebalik ya. Kalau pakai Zoom nggak kebalik. Ya, kebaliknya cuma kiri kanan. Sorry. Apa yang diperlukan untuk mengatakan tidak? Jadi ingat itu partai yang dulu penguasa di Indonesia punya slogan tentang korupsi. Katakan tidak, padahal iya. Iklannya tuh ngomongnya katakan tidak pada korupsi. Sekarang dipelintir, katakan tidak, padahal iya. Karena partai itu
dengan iklan seheboh itu katakan tidak pada korupsi, lah kok malah banyak banget yang ketangkep kena korupsi. Lah iki wes katakan tidak pada padahal iya. Ini bukan ya. Apa yang diperlukan untuk mengatakan tidak. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan waktu untuk kuadran 2 pada awalnya adalah dari kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 2 di sini bukan cash flow kuadran ya, teman-teman. Ini adalah time kuadran. Jadi di sini yang disebut dengan kuadran 2 adalah agar kita ada di kuadran melakukan hal yang penting di saat tidak mendesak. Ya. Kuadran 1 penting tapi sudah mepet. Kuadran 3 melakukan hal yang penting, tidak penting tapi mendesak. Kuadran 4 itu udah nggak penting, nggak mendesak. Wis jangan terus tiktokan goyang-goyang raka-ruan. Nah, kita fokus kepada kuadran 2. Anda harus proaktif untuk mengerjakan kuadran 2 ini. Karena kuadran 1 dan 3 mengerjakan Anda. Nah, kalau Anda di kuadran 1 atau 3, itu kuadran yang ngerjain Anda. Ya, yang 1 itu adalah penting tapi mendesak. Wah, Anda dikerjain beneran gitu ya, habis-habisan. Kuadran 3 adalah mendesak tapi nggak penting. Wah, semuanya sama-sama mendesak gitu ya. Ngerjain pokoknya. Kalau kita udah mepet-mepet tuh kita yang dikerjain, bukan kita yang ngerjain. Untuk mengatakan ya pada prioritas kuadran 2 yang penting, Anda harus belajar mengatakan tidak pada aktivitas lain. Kadang pada hal-hal yang kelihatannya mendesak. Agar kita selalu punya suara hati. Tidak. Ada yang mendesak tapi nggak penting. Tidak. Ada yang nggak penting tapi ditawarin. Tidak. Aku hanya mau melakukan hal yang penting di saat yang belum mendesak. Karena sekarang belum mendesak. Aku akan melakukan hal yang penting. Aku berani ngomong tidak pada hal-hal yang tidak penting. Apa itu? Oh, bos. Beberapa waktu yang lalu, istri saya diminta untuk menjadi ketua sebuah panitia di sebuah kelompok masyarakat. Ada beberapa hal lain yang sungguh mendesak yang istri saya harus kerjakan. Dan ia benar-benar tidak ingin menjadi ketua panitia. Tapi ia merasa ada tekanan untuk menerimanya dan akhirnya ia setuju. Lalu ia menelpon salah seorang teman baiknya untuk menanyakan apakah temannya ini mau ikut dalam panitia. Temannya lama mendengarkan dan kemudian berkata, Sandra, proyek ini kedengarannya hebat sekali, benar-benar pantas untuk dikerjakan. Aku sangat menghargai kamu untuk mengajakku menjadi bagian di dalamnya. Aku merasa dihormati. Namun karena alasan tertentu aku tidak bisa ikut. Tetapi aku ingin kamu tahu betapa aku menghargai undanganmu. Sandra siap mendengar jawaban apapun, tetapi bukan jawaban tidak. Meskipun menyenangkan jawaban itu disampaikan. Ia menolak kepada saya dan mendesak. Ia menoleh, sorry. Sandra menoleh pada saya, maksudnya si Stephen Covey. Sandra menoleh pada saya dan mendesak. Andai saja aku yang bisa ngomong kayak gitu, begitu kata Sandra. Maksudnya, kok temanku bisa ya ngomong tidak dan dengan cara yang nice gitu. Caranya tuh enak didengerin. Kok aku kemarin kok nggak bisa ya ngomong kayak gitu ya. Padahal aku tuh nggak suka ini dijadiin ketua panitia. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda tidak boleh terlibat dalam proyek sosial yang sangat mendesak. Proyek seperti ini adalah penting.
Tetapi Anda harus memutuskan apa prioritas Anda yang tertinggi dan mempunyai keberanian dengan menyenangkan sambil tersenyum tanpa meminta maaf. Tanpa meminta maaf ya, untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang lain. Dan cara Anda melakukan hal itu adalah dengan memiliki ya yang lebih besar membara dalam diri Anda. Musuh dari yang terbaik acap kali adalah yang baik. Ternyata saya dapat dari ini kalimat, musuh dari yang terbaik adalah yang baik. Saya masih ingat minggu yang lalu Bapak Yopi mengundang saya untuk hadir di acara training di Yogyakarta. Training ini baru pertama kali diadakan oleh TNC Indonesia, dan training ini sangat bermanfaat untuk membantu downline tim kita agar bisa prospecting, bisa closing, bisa punya impian dan sebagainya. Trainingnya sendiri diadakan setengah hari. Saya tahu itu training yang bagus. Saya tahu training itu bermanfaat. Namun di saat yang sama, saya sudah membuat acara dengan tim di mana justru acara tersebut punya tujuan yang sama, namun dengan tim yang online. Training yang diadakan oleh TNC tersebut sudah mendeteksi lebih dulu apa kekurangan-kekurangan yang dialami oleh para distributor dan untuk meningkatkannya. Sama, saya juga mengadakan di saat itu sebuah acara dengan tim di mana saya sudah mendeteksi kekurangan-kekurangan apa yang ini kalau diperbaiki akan bisa menciptakan sebuah perbaikan yang baik dengan memperhatikan nilai-nilai, dengan meningkatkan kualitas, dan secara berangsur namun pasti perbaikan dari dalam itu pasti akan mengakibatkan efek yang bagus, tidak kebut semalam, tidak omset besar tapi ngebom dan sebagainya, tapi sebuah pengembangan rutin yang bagus. Sehingga saya mengatakan tidak mudah untuk menolak sebuah ajakan yang bertujuan baik, ajakan untuk sesuatu yang penting, dan yang mengajak adalah orang yang penting, di mana Pak Yopi itu bukan sekedar GM kalau bagi saya, namun juga sahabat dan seorang bapak di TNC ini. Beliau teman curhat, beliau seorang guru, dan beliau adalah orang yang juga bisa melindungi dan membantu saya dalam menjalankan TNC ini. Namun saya karena lewat bedah buku ini juga belajar untuk berani mengatakan tidak pada hal-hal di depan mata yang sepertinya baik, asalkan punya iya yang sudah membara. Saya meneliti diri saya dulu. Saya ngobrol dengan Bu Sari tentang hal itu. Dan dari obrolan saya dengan Bu Sari, saya tahu bahwa semuanya sama-sama baik, tapi ada yang terbaik. Semuanya sama-sama baik. Susah ditolak. Acara saya baik, acara yang saya diundang ke sana juga baik. Sama-sama penting. Tapi di sini saya tahu mana yang terbaik dan mana yang terpenting. Jika orang sudah memilih tujuannya, maka dia melihat ada nilai-nilai di tujuan itu, tidak melanggar prinsipnya, maka dia berani mengatakan tidak kepada hal lain yang mungkin juga baik, tapi bisa bertabrakan dengan tujuan terbaiknya. Dan musuh dari
yang terbaik itu bukan yang buruk. Musuh dari yang terbaik adalah yang baik. Ya. Pilihan yang mudah, ke surga atau ke neraka itu pilihan mudah. Hitam atau putih itu pilihan mudah. Tapi yang bikin susah itu kalau ada pilihan yang kayaknya sama-sama baiknya. Itu bikin susah. Disitulah kita harus tahu mana yang terbaik dan mana yang baik. Ya. Itu sebabnya di sini ditulis bahwa musuh dari kehidupan yang terbaik bukanlah kehidupan yang buruk, namun kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan orang rata-rata. Mereka bukan pengangguran, mereka punya penghasilan. Mereka punya rumah, bukan gelandangan. Namun mereka hidup rata-rata seperti kebanyakan semua orang. Mereka kerja dari pagi sampai petang. Mereka tunggu nasib gaji bulanan. Mereka terbatas bertemu dengan keluarga dan bahkan susah untuk saling memberi kasih sayang. Mereka adalah orang rata-rata. Rumahnya rata-rata seperti semua orang. Kendaraannya rata-rata seperti kebanyakan orang. Penghasilannya rata-rata seperti kebanyakan orang. Kehidupan mereka dan keluarga mereka juga rata-rata seperti kebanyakan orang. Masa depan mereka pun juga rata-rata seperti kebanyakan orang. Masalah-masalah mereka juga masalah-masalah klasik seperti yang dialami oleh banyak orang. Mereka tidak buruk, mereka baik karena mereka rata-rata. Nilainya 7 kalau di rapot. Tetapi kehidupan yang terbaik berbeda dengan rata-rata. Kehidupan terbaik secara hubungan kualitas dengan keluarganya, kasih sayangnya jauh lebih berkualitas. Bukan cuma sekedar polesan foto saja. Mereka bisa menempati sebuah rumah dan menikmati kehidupan indah, hubungan kasih sayang dalam rumah itu. Benar-benar home sweet home, bukan cuma home saja. Rumah menjadi tempat di mana mereka bertumbuh, tempat di mana mereka menemukan kasih sayang, kebersamaan, dan mereka merasakannya setiap hari bersama orang-orang tersayang. Secara penghasilan mereka luar biasa. Penghasilan mereka bisa mewujudkan impian-impian mereka. Nah, itu adalah kehidupan terbaik. Dan musuh untuk mendapatkan kehidupan terbaik selalu lewat godaan untuk kembali pada kehidupan yang baik-baik saja. Ingatlah bahwa Anda selalu mengatakan tidak terhadap sesuatu jika bukan kepada hal-hal yang jelas atau mendesak. Ingatlah bahwa Anda selalu mengatakan tidak terhadap sesuatu. Ingat ya, kita itu selalu mengatakan tidak. Sama sesuatu itu mengatakan tidak. Masalahnya yang kita katakan tidak itu yang mana nih? Apakah kita ngomong tidak pada hal yang terpenting? Atau kita ngomong tidak kepada hal yang tidak penting lah. Hati-hati nih. Jangan terus bangga bisa ngomong tidak. Tidak, aku tolak TNC. Aku mau gaji TKW aja. Lah ini gawat. Ini kayak katakan tidak padahal iya pada korupsi. Jika bukan kepada hal-hal yang jelas atau mendesak, itu mungkin hal-hal yang lebih mendasar dan sangat penting. Bahkan jika mendesak itu adalah hal yang baik dapat menghalangi Anda untuk mengerjakan yang terbaik. Menghambat Anda memberikan kontribusi, sumbangsih Anda yang unik jika Anda membiarkannya. Ketika saya menjabat Direktur Hubungan Universitas di sebuah universitas besar, saya mempekerjakan seorang penulis yang sangat berbakat, proaktif, dan kreatif. Suatu hari, sesudah penulis ini bekerja selama beberapa bulan, saya masuk ke kantornya dan memintanya mengerjakan beberapa hal mendesak yang menekan saya. Ia berkata, "Steven,
Saya akan mengerjakan apa saja yang Anda ingin agar saya kerjakan. Cuma, izinkan saya menceritakan situasi saya. Lalu ia mengajak saya ke dekat papan tulis besar di dinding. Di papan itu ia mendaftar lebih dari 2 lusin proyek yang sedang ia kerjakan, bersama dengan kriteria pelaksanaan dan tanggal batas waktu yang sudah dirundingkan dengan jelas sebelumnya. Ia adalah orang yang sangat disiplin, dan itulah alasan mengapa saya menemuinya. Jika Anda ingin sesuatu bisa selesai, berikanlah kepada orang yang sibuk. Prinsip, teman-teman. Prinsip. Jika Anda ingin sesuatu itu bisa selesai dikerjakan, berikan tugas itu pada orang sibuk. Ada orang mengatakan apa? Saya nggak bisa, soalnya saya sibuk. Saya nggak bisa live stream karena sibuk. Saya nggak bisa jalankan usaha ini karena sibuk. Padahal justru hanya orang sibuk yang bisa menyelesaikan banyak tugas. Mereka-mereka yang tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, justru orang yang banyak nganggurnya, banyak main-mainnya. Anda bisa lihat, orang-orang yang rajin live stream adalah orang yang sibuk banget. Mereka nggak pernah absen untuk bikin poster. Mereka setiap hari loh, mereka nggak pernah absen untuk merawat timnya. Mereka nggak pernah absen untuk bersuara di grup WhatsApp. Mereka juga jelas tidak mungkin absen mengerjakan pekerjaan di keluarganya atau di rumah majikannya. Mereka adalah orang-orang sibuk, tapi justru mereka bisa mengerjakan banyak hal. So, jika Anda ingin selesai sebuah tugas dan Anda akan meminta tolong, berikan pada orang sibuk. Orang sibuk itu karakter, disiplin, ngerjain, dan dia nggak pernah bilang saya sibuk. Makanya saya paling anti ngomong saya sibuk. Sorry ya Bapak, ini ya Pak, sibuk ya Pak. Bapak lagi nggak bisa ditelepon tadi, Bapak sibuk ya? Oh enggak, saya nggak sibuk kok. Saya tadi lagi ada diskusi sama tim, tapi kan itu bukan sibuk, orang diskusinya cuma setengah jam. Itu nggak sibuk. Bapak ditelepon ya, tadi nggak bisa diangkat ya, Bapak lagi sibuk ya? Oh enggak, saya lagi bubuk Mbak. Itu saya memang tadi setelah selesai kerja saya bubuk 3 jam. Karena setelah ini saya mau kerja lagi sampai malam. Jadi nggak sibuk. Saya paling anti dan malu kalau saya disebut sibuk, apalagi saya malah ngelihat ada orang lain yang dengan begitu bangga ngomongin saya sibuk. Aduh, nggak malu sama Pak Jokowi. Saya malunya sama Presiden Jokowi terutama. Ya, presiden tercinta kita itu. Ya ampun, ya dalam satu hari itu bisa ada di 3 pulau, teman-teman. Ya, luar biasa. Aduh, gila lah. Dan dia ngurusi 275 juta orang Indonesia. Nggak pernah bilang sibuk. Tadi pagi misalnya beliau jalan-jalan sama anaknya gitu ya di Bogor. Lah kok siang ini kok sudah ada di Lampung gitu ya, ngeresmiin apa sama petani di Lampung gitu. Lah kok malamnya sudah rapat kabinet gitu loh di Jakarta. Aduh, gila bener. Pak Jokowi sehat selalu ya Pak ya. Semoga Bapak terus diberi kekuatan, kebahagiaan. Amin. Kami mencintaimu. Terima kasih ya Bapak. Oke. Sampai mana tadi? Jika Anda ingin sesuatu bisa selesai, berikanlah kepada orang yang sibuk. Lalu ia berkata, Stephen, mengerjakan tugas yang Anda harap dikerjakan dengan baik membutuhkan waktu beberapa hari. Mana dari proyek-proyek ini yang Anda ingin agar saya coret atau batalkan untuk memenuhi permintaan proyek Anda? Ya, setelah temannya nunjukin, aku tuh mau banget Steven untuk membantumu mengerjakan proyekmu. Sangat mau. Namun izinkan aku untuk nulis dulu ya proyek-proyekku. Nah, dia tulis sama
proyek apa, bersama dengan siapa, apa tujuan proyek ini gitu. Nah, terus setelah ditulis daftarnya, temannya itu bilang, oke Steven, kamu udah lihat ya daftar proyekku, coba menurut kamu mana nih yang bisa tak batalin agar aku bisa bantu proyekmu. Itu adalah cara temannya ini mengatakan tidak ya pada hal yang kurang penting karena ada iya yang lebih penting. Itu cara temannya untuk mengatakan aku memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, saya tidak mengambil tanggung jawab untuk itu. Saya tidak mau mengganggu salah satu dari orang yang paling produktif hanya karena saya kebetulan melakukan manajemen krisis pada waktu yang sama. Pekerjaan yang saya ingin selesaikan memang mendesak, tapi tidak penting. Saya pun lalu menemui manajer krisis yang lain dan memberikan tugas itu kepada orang tersebut, ya, kepada orang lain. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin penasaran apa yang saya sampaikan kepada Pak Yopi ketika akhirnya saya menolak, tanda kutip, enggak pakai tanda kutip, saya menolak, terpaksa, enggak terpaksa, karena saya sudah memikirkannya matang-matang untuk hadir ke acara training tersebut, karena saya di saat yang sama mengadakan acara bersama dengan tim. Saya katakan seperti ini, Pak Yopi, terima kasih banyak, matur nuwun untuk undangan Bapak. Berarti Bapak ini memperhatikan saya sekali. Saya sampaikan itu pakai voice note karena saya telepon tidak bisa diangkat, beliau lagi sibuk. Saya ucapkan makasih banyak ya Pak Yopi ya, karena Bapak mengundang saya. Kehormatan yang besar. Tadi saya juga sudah dihubungi oleh Bapak, saya sebutin nama Leaders Good Lion, yang juga menelpon saya untuk konfirmasi kehadiran saya karena akan disiapkan hotelnya. Nah, lalu saya katakan, namun sebelumnya mohon maaf Pak Yopi, saya juga punya misi yang sama dengan TNC mengadakan acara training tersebut. Misi saya kok ya sama ya. Saya juga melihat ada kekurangan-kekurangan dari tim yang ini menyebabkan hasilnya kurang maksimal. Ini menyebabkan kerjanya jadi kurang produktif. Dan saya saat ini benar-benar berfokus kepada perbaikan-perbaikan secara internalnya, perbaikan-perbaikan dari sisi manusianya, pengembangan diri, meningkatkan kualitas, mengajarkan tim untuk bekerja secara efektif, meningkatkan tim untuk melihat mana yang penting dan tidak penting, membantu tim untuk meningkatkan hubungan antar upline dan downline yang lebih mesra. Selama ini kekurangannya di situ Pak, karena yang difokus hanya targetnya, kemudian bedah produk, terus ngomong impian, hanya itu. Tetapi hal-hal yang tadi itu tidak pernah diperbaiki secara konsentrasi. Nah, saya sekarang fokus setiap hari di situ. Salah satunya adalah saya bedah buku. Saya bilang begitu sama Pak Yopi. Nah, saya khawatir ketika saya ada training ini mengganggu aktivitas saya, bukan hanya di bedah buku saja Pak Yopi, karena saya juga harus nganterin anak sekolah, ya, saya juga butuh waktu untuk istirahat, saya juga harus ke tempat ibu, ya. Tetapi saya hanya khawatir ini mempengaruhi semua aktivitas saya di hari itu. Saya jadi tidak bisa hadir ke acara follow up malam, karena saya harus hadir ke acara follow up malam. Saya bilang begitu. Karena saya butuh sharing, saya juga mau belajar dari tim saya. Dengan saya mendengarkan apa yang mereka sharingkan, saya juga jadi mengerti apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Ya, saya bilang gitu. Nah, pada saat saya menolak, itu kan menolak ya. Pada saat saya menolak, tidak ada rasa pegewo. Karena saya bukan menolak orangnya kok. Mungkin saya pegewo kalau saya menolak orangnya. Tetapi di sini saya menolak acaranya. Menolak bukan karena acara itu jelek. Acara itu bagus banget. Tetapi sekali lagi, musuh dari kehidupan terbaik adalah kehidupan yang baik.
musuh dari solusi terbaik adalah solusi yang baik. Dan saya memilih solusi terbaik. Sehingga saya dengan kedamaian internal, tanpa rasa pekewo, tanpa rasa kepepet, tanpa harus sungkan, saya bisa mengatakan tidak pada yang baik. Karena saya memilih ya pada yang terbaik, dan hubungan tetap nyaman. Pak Yopi, seperti yang saya sudah perkiraan, bisa mengerti itu. Terlepas dari beliau bisa mengerti atau tidak bisa mengerti, alasan saya tetap punya kedamaian yang internal. Kedamaian yang tidak karena faktor luar, tapi karena sudah mengikuti suara hati saya. Dan suara hati saya dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang benar. Nah, itu teman-teman. Ya, apakah ini berhubungan dengan target di awal minggu? Semoga iya. Semoga iya. Baik, yuk kita lanjut bekerja, dan mungkin juga ada rekan-rekan lain yang juga mau live stream, sudah nunggu ya di bandara. Go free trip for freedom. Sukses selalu. Nah ini ya, mouse-nya nih, mouse-nya saya rusak kayaknya, jadi harus dicopot di ini. Sebentar. Oke. Dadah.